Ketika agresi militer dan penangkapan presiden negara berdaulat dilegalkan dan selalu merugikan negara-negara kecil, apakah ini bentuk kanibalisme baru yang menghantui negara kecil satu kawasan? Akankah Amerika mencaplok Venezuela? Lalu timbul pertanyaan besar, akankah Rusia mencaplok Ukraina? Cina mencaplok Taiwan, dan bisa jadi Indonesia mencaplok Timur Leste ketika dunia internasional tidak mampu mencegah kebrutalan Amerika terhadap Venezuela. Presiden Amerika menyerang Venezuela. Presiden Nicolas Maduro ditangkap. Merampas kedaulatan negara merdeka merupakan kriminal kejahatan internasional yang tidak dibenarkan di negara manapun, seperti yang dilakukan Presiden Amerika Donald Trump terhadap Presiden Venezuela yang sah. Penangkapan terang-terangan Nicolas Maduro 3 Januari 2026. Isu-isu kartel narkoba dan narkoterorisme mengacaukan keamanan internasional, padahal di Orinoco, Venezuela ditemukan cadangan minyak terbesar di dunia, melebihi Arab Saudi, Cina, dan Rusia. Saat ini, negara kecil menjadi santapan negara raksasa. Presiden buruk menghantui negara-negara kecil dan lemah saat ini. Pencaplokan negara kecil oleh negara besar yang syarat kepentingan menjadi alibi yang harus di-stop dengan dalih apapun. Peristiwa penyerangan dan penangkapan mendadak Presiden berdaulat penuh Venezuela, Nicolas Maduro beserta istri di Istana Caracas dini hari 3 Januari 2026 merupakan contoh nyata ketidakadilan dunia. Bagaimana bisa sebuah negara berdaulat penuh diserang secara brutal oleh negara lain tanpa ada perlawanan berarti runtuh dalam jangka waktu 3 jam. Tindakan Presiden Amerika terhadap Presiden Venezuela adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Banyak negara-negara menganggap tindakan ini adalah penculikan barbar yang baru terjadi dalam sejarah kepemimpinan dunia dengan dalih keamanan internasional. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan militer Amerika Serikat ke Caracas. Guterres menyatakan, "Saya secara konsisten menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi landasan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional," tegas Guterres dalam pernyataannya. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video menarik berikutnya. Sementara itu, banyak faktor yang melatar belakangi penyerangan ini. Di antaranya, cadangan minyak terbesar dunia ditemukan di Orinoco, Venezuela, di mana Rusia dan Cina yang menang dalam pengoperasiannya. Keberadaan Rusia dan Cina sangat mengganggu kestabilan politik Amerika karena secara geografi Venezuela tetangga Amerika. Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia sebanyak 330 miliar barel, melebihi Iran, Irak, Saudi Arabia, Cina, dan Rusia. Pengaruh Amerika di Venezuela habis ketika upaya Amerika mensupport lawan politik Nicolas Maduro gagal dalam pemilu Venezuela 2024 lalu. Support kekuasaanlah yang mampu melanggengkan kepentingan Amerika di negara-negara yang didudukinya seperti di Afghanistan, Irak, dan lain-lain.
Pengalihan isu bahwa Maduro merupakan otak di balik transaksi narkoba di Amerika Serikat sehingga Maduro perlu disidang di hukum internasional akibat narkoba dan sejenisnya. Sementara Maduro membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa alasan Amerika membawa isu narkoba dalam penyerangan Caracas hanya alasan yang dibuat-buat tanpa fakta. Serangan mendadak Amerika ke Venezuela dini hari 3 Januari 2026 menewaskan sedikitnya 100 orang dengan beberapa orang terluka. Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores ditangkap dan dibawa ke New York, Amerika Serikat untuk diadili. Trump menuduh Maduro sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penyelundupan obat-obat terlarang dan imigrasi gelap ke Amerika. Sementara banyak tenaga ahli menyatakan bahwa merampas kedaulatan negara merupakan tindakan melanggar hukum internasional dan melanggar ajas-ajas PBB. Dalam hal narkoterorisme dapat dilakukan melalui International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, bukan lewat agresi militer disertai penangkapan presiden secara sepihak. Ketika agresi militer dan penangkapan presiden negara berdaulat dilegalkan dan selalu merugikan negara-negara kecil, akankah ini bentuk kanibalisme baru yang menghantui negara kecil dan lemah? Akankah Amerika mencaplok Venezuela? Lalu timbul pertanyaan berikutnya, beberapa tahun lagi, akankah Rusia mencaplok Ukraina? Cina mencaplok Taiwan, dan bisa jadi Indonesia mencaplok Timur Leste, Singapura, atau Brunei Darussalam bila dunia internasional tidak mampu mencegah kebrutalan Amerika terhadap Venezuela ini. Selamatkanlah dunia internasional.